Shalom saudara-saudara, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Belajar hati Tuhan, maksud Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan mencapai maksud Tuhan dalam hidup kita dalam situasi saat ini. Saya berdoa kiranya keadaan saudara baik, sehat selama pandemi COVID-19 ini. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Siapkan Alkitab saudara atau catatan untuk mencatat bagian-bagian penting yang menjadi kekuatan, rema pelajaran yang meneguhkan kita pada saat ini. Baik, mari kita berdoa bersama-sama saudaraku. Terpuji namamu Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah melakukan karya yang ajaib, menjadi juru selamat kami, menyelamatkan kami, menyatakan anugerah yang berkelimpahan. Terima kasih sebab kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib sampai hari ini. Waktunya kami akan belajar firman Tuhan. Allah Roh Kudus, ini waktumu untuk mengajar kami, menyatakan kehendak Bapa di sorga, supaya kami semakin bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh diteguhkan oleh firman Tuhan, bertumbuh dan mencapai maksud Tuhan. Waktunya kami belajar firman Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, Allah Roh Kudus, bimbing kami kepada kebenaran Bapa. Dan kami bersukacita karena Tuhan menyatakan kebenaran Bapa. Rahasia firman disingkapkan. Oh Tuhan, berkatilah jam ini. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudaraku, setiap kali kita merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, apa yang kita pelajari? Sebenarnya ada banyak hal yang kita pelajari. Kita tidak hanya mempelajari bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu pengharapan dan kekuatan bagi kita. Tapi Yesus naik ke surga juga untuk kembali pada kemuliaannya seperti dalam doanya. Yohanes 17 ayat 3. Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di kekekalan yang lalu. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah. Yesus juga menerima setiap pujian penyembahan kita. Yesus di sorga juga memerintah langit dan bumi. Firman-Nya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sekarang di sorga, Yesus memerintah dan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kita di bumi. Yesus di sorga mendengarkan doa kita. Yesus di sorga sebagai pendoa syafaat, sebagai pembela kita yang mendukung kita dalam pergumulan di bumi, khususnya saat-saat seperti ini. Ada penghiburan bagi kita. Saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, kita membaca di sana ada dua malaikat yang diutus dan sekaligus berbicara kepada para murid-murid, mengingatkan murid-murid bukan hanya soal kenaikannya, tetapi demikianlah kata malaikat. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Dan mereka berkata kepada para murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudara, saya ingin sekali membahas bagian ayat ini tentang kronologis Yesus akan kembali ke sorga. Waktu kita membaca bagian ayat ini, ada pertanyaan kita yang muncul, yaitu kapan Yesus kembali? Kisah kejadian seputar kedatangan Tuhan Yesus kedua kali mungkin lebih seru kalau diceritakan
atau diseminarkan daripada membahas tujuan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lebih seru jikalau kita seminarkan mungkin daripada membahas apa maksud Yesus akan datang kedua kali. Saudara-saudara, salah satu tujuan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita, dan dia juga nanti akan datang untuk menjemput kita masuk dalam kemuliaannya. Dan seharusnya itu yang menggerakkan hidup kita untuk semakin giat melayani Tuhan. Ini yang menggerakkan kita untuk semakin bergairah menyembah Tuhan. Dan sekaligus saudara-saudara menggairahkan kita untuk memikirkan kira-kira apa tujuan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Yesus akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak umatnya yang akan diselamatkan ketika Yesus datang? Pertanyaan yang sering kali dipertanyakan adalah, kapan Yesus datang untuk kedua kalinya? Namun sebenarnya saudara-saudara, ada pertanyaan yang urgent yang perlu kita jawab, yaitu mengapa Yesus setelah bangkit tidak langsung naik ke sorga? Mengapa Yesus membutuhkan 40 hari untuk berbicara dan menampakkan diri kepada murid-muridnya? Mengapa Yesus membutuhkan 40 hari menunjukkan dirinya dan mengajar murid-muridnya? Mengapa Yesus membutuhkan tambahan 40 hari lagi? Pertanyaan itu kita mendapatkan jawabannya dalam ayat yang ketiga. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat 3, demikianlah. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, selama 40 hari Yesus menampakkan diri dan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ada 3 hal yang dilakukan Tuhan Yesus selama 40 hari. Yaitu, yang pertama, Yesus menunjukkan dirinya. Yang kedua, Yesus membuktikan dirinya hidup. Dan yang ketiga, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Atau kita bisa singkat menjadi 2 bagian. Yang pertama, Yesus menunjukkan dirinya dan membuktikan dia hidup. Hal ini menekankan dan meyakinkan kepada para murid siapa Yesus sebenarnya. Apa tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Tugas pekerjaan Yesus sebagai Mesias, utusan dari sorga, yaitu menyelamatkan manusia. Yesus bukan hanya utusan dalam konsep biasa sebagai perwakilan dari sorga atau perwakilan Allah. Tetapi Yesus adalah benar-benar dari sorga. Dan Yesus benar-benar Allah. Perhatikan frasa yang dipakai. Ia menunjukkan dirinya. Ia menunjukkan dirinya, kata yang sama dipakai yang kita pelajari beberapa minggu ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 20. Ia memperlihatkan dirinya kepada murid-murid, memperlihatkan tangannya, memperlihatkan lambungnya, memperlihatkan lukanya. Ia menunjukkan dirinya. Ini bicara tentang ia menunjukkan tentang penderitaannya, ia menunjukkan tentang kematiannya, ia menunjukkan tentang kebangkitannya. Ia menunjukkan penderitaan kematiannya, ini bicara tentang Yesus sudah menyelesaikan dosa kita. Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan.
Ia bangkit. Ini menunjukkan bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian. Yesus memberi pengharapan hidup bagi kita. Yesus memberikan hidup kekal bagi kita. Dan Yesus sudah memberi teladan contoh yang akan kita ikuti nanti. Kita pun akan memakai tubuh kemuliaan seperti Yesus memakai tubuh kemuliaan setelah kebangkitan. Saudara, Yesus akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Ada berapa banyak umat akan diselamatkan? Nah, tugas pekerjaan Yesus sudah selesai. Namun, tugas itu diserahkan kepada murid-muridnya. Yang kedua, Yesus mengajarkan kerajaan Allah. Apa urgensinya Tuhan Yesus mengajarkan kerajaan Allah selama penampakannya 40 hari? Pekerjaan Yesus yang berkesinambungan. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib, melalui penderitaan dan kematiannya, serta kebangkitannya dari kematian sebagai juru selamat bagi manusia. Sekarang karya keselamatan Tuhan Yesus itu harus disampaikan sampai ke seluruh dunia. Supaya setiap orang yang meresponi pekerjaan Tuhan Yesus mengalami keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah kerajaan Allah. Inilah agenda Allah yang dipercayakan kepada gerejanya. Kerajaan Allah. Saudara-saudara, beberapa minggu ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah sebagai agenda Allah. Yesus membutuhkan khusus 40 hari menunjukkan dirinya, membuktikan dia hidup dan mengajarkan kerajaan Allah. Saudara-saudara, ini bukan perasaan saya, tapi ini hal yang sangat penting bahwa urgensitasnya Yesus membutuhkan 40 hari untuk menunjukkan dirinya, menampakkan kebangkitannya, dan sekaligus mengajar 40 hari kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. Ini berarti sesuatu yang sangat penting, kerajaan Allah. Seperti doa Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Nah, saudara-saudara, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama apa itu kerajaan Allah. Kita sering mendengar khotbah apa itu kerajaan Allah. Atau sering mendengar kata Kingdom of God. Nah, saudara-saudara, beberapa penafsiran yang kurang tepat di mana mereka menafsirkan kerajaan Allah semata-mata sebagai mujizat, kesembuhan, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi. Padahal itu adalah secara jasmani bagi orang yang menyerahkan hidupnya untuk dipakai dan menyatakan kerajaan Allah di bumi. Ada juga yang menafsirkan kerajaan Allah sebagai keputusan untuk mendahulukan ibadah dengan mengutip Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Juga ada yang menafsirkan kerajaan Allah sebagai kerajaan yang akan datang, yang kita nantikan. Itu adalah kerajaan bersifat futuris yang akan datang. Saudara-saudara, memang setiap frasa kerajaan Allah di dalam Alkitab, khususnya dalam perjanjian baru, kita harus menafsirkan menurut konteksnya. Tidak asal comot dan menafsirkan sesuka hati kita. Mari kita mempelajari makna kerajaan Allah dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 yang menjadi agenda Allah dan dijelaskan dalam seluruh Kisah Rasul pasal yang ke-2 sampai dengan kitab yang terakhir, yaitu sampai di dalam 3 Yohanes Yudas. Lalu kemudian Wahyu itu adalah kerajaan Allah yang futuris yang akan datang. Tapi kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah kerajaan pada masa kini. Dan kerajaan Allah pada masa kini kita akan pelajari dalam 3 bagian. Nah, pertemuan pertama ini kita mempelajari pada bagian yang pertama, apa itu
makna kerajaan Allah, Kingdom of God, menurut Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 yang kemudian dikembangkan oleh para rasul, murid-murid orang percaya sampai dalam kitab Yudas. Yang pertama, saudara, kerajaan Allah itu artinya pemerintahan Tuhan di bumi saat ini. Pemerintahan Tuhan di bumi, di mana Tuhan memerintah di hati semua orang yang percaya kepadanya. Di sanalah Tuhan bertahta dan Tuhan memerintah. Karena itu saudara-saudara, dalam upaya menghadirkan kerajaan Allah ini, maka dibutuhkan pemberitaan Injil Yesus tentang apa yang Yesus sudah lakukan di masa lalu. Bukan hanya bagaimana Yesus menyembuhkan dan melakukan mujizat, membangkitkan orang mati. Tetapi apa yang dilakukan Yesus dalam penderitaannya, dalam kematiannya, dan sampai pada kebangkitannya, itulah Injil. Itu berarti saudara-saudara, tugas kita di sini sebagai wakil Kristus di bumi yang terlibat untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini dengan cara pemberitaan Injil Yesus Kristus. Agenda kita adalah menyampaikan rahmat, menyampaikan belas kasihan, menyampaikan pengampunan Tuhan atas setiap manusia. Profesor Josh Eldon Ladd mengatakan, pakar modern cukup sepakat dengan pendapat bahwa kerajaan Allah adalah pusat pemberitaan Yesus. Markus memperkenalkan misi Yesus dengan kata-kata, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Ini berarti bukan kerajaan Allah yang akan datang. Kerajaan Allah di mana kita akan masuk dalam kemuliaan di sorga. Menurut Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Injil Matius meringkas pelayanannya dengan kata-kata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Matius 4 ayat 23. Memang Lukas tidak mencatat kerajaan Allah, tetapi Lukas mencatat kutipan penegasan Yesus. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Genaplah nas ini. Di mana dia mengutip dari Yesaya, genaplah nas ini pada hari ini. Itu bicara tentang kerajaan Allah yang dijanjikan dalam perjanjian lama dan digenapi dalam kedatangan Yesus. Tapi Yesus mengajarkan murid-murid tentang kerajaan Allah, itu berarti bahwa murid-murid harus pergi memberitakan Injil kerajaan Allah, Injil kerajaan sorga. Ada hubungan yang begitu erat antara Yesus menunjukkan dirinya yang sudah melewati sengsara, mati, bangkit, dengan pengajarannya mengenai kerajaan Allah. Jadi tanpa kematian, tanpa kebangkitan Yesus, tidak ada pengajaran kerajaan Allah. Dibutuhkan kematian, kebangkitan Yesus, baru kemudian Yesus mengajarkan spesial 40 hari tentang kerajaan Allah. Walaupun di dalam Injil Matius kita membaca di pasal 13, Yesus mengajarkan kerajaan Allah kepada murid-murid dalam bentuk perumpamaan. Jadi 40 hari Yesus menunjukkan dirinya dan menyatakan visi ilahi, tujuan kedatangannya melalui pekerjaan yang ia sudah lakukan. Jadi saudara-saudara, kalau 40 hari Yesus mengajarkan begitu penting kerajaan Allah, dan seharusnya juga kita pun melakukan kerajaan Allah sebagai agenda Allah, yaitu pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil adalah agenda Allah. Pemberitaan Injil adalah menghadirkan kerajaan Allah. Dan tanpa pemberitaan Injil, kita tidak bisa menghadirkan kerajaan Allah.
Pemberitaan Injil harus, karena pemberitaan Injil menghadirkan kemuliaan Tuhan, di mana orang-orang akan meresponi Yesus sebagai juru selamatnya. Saudaraku, kedatangan kerajaan Allah terlihat dalam peristiwa-peristiwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan memberikan fakta-fakta ini berarti memberitakan Injil kerajaan Allah. Pemberitaan Injil bukanlah soal kesembuhan. Pemberitaan Injil bukanlah soal berkat-berkat jasmani. Bukan soal tentang pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan. Tapi pemberitaan Injil adalah pemberitaan apa yang Yesus sudah lakukan. Yesus menderita, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Ketika seseorang mendengar Injil kerajaan Allah, mereka meresponi Injil keselamatan itu, maka mereka akan membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kemudian mereka akan mempersilakan Tuhan masuk ke dalam hatinya. Tuhan memerintah di hatinya. Maka pemerintahan kerajaan Allah sedang terjadi. Jadi untuk menghadirkan kerajaan Allah dibutuhkan pemberitaan Injil. Dan ketika seseorang mendengar berita Yesus, berita Injil, maka mereka akan membuka hati mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus akan masuk ke dalam hatinya. Yesus akan bertata di hatinya. Yesus akan memerintah di hatinya. Itulah kerajaan Allah. Saudara-saudara, saya sudah menyaksikan begitu banyak orang yang mengalami kerajaan Allah. Pemulihan roh, pemulihan jiwa. Di mana Tuhan memulihkan roh seseorang yang sudah mati, lalu dibangkitkan. Itu pekerjaan kerajaan Allah yang besar. Ketika hati orang yang gelap, pikiran orang yang gelap, yang binasa, yang mati, kemudian mereka percaya kepada Yesus, ada pengharapan, ada kehidupan, ada sukacita. Itu kerajaan Allah. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa mengalami kehadiran Tuhan? Bagaimana bisa mereka masuk dalam kerajaan Allah kalau mereka tidak pernah mendengar Injil Yesus Kristus? Itulah sebabnya saudara-saudara, berita ini penting. Kata Yesus tentang kerajaan Allah. Lalu kemudian di Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, Yesus melanjutkan untuk berkata, jangan pergi sebelum kamu dibaptis dengan roh. Itu berarti bahwa pelayanan gereja yang terpenting dari semua pelayanan adalah pemberitaan Injil. Pelayanan gereja yang terpenting dari semua kegiatan gereja adalah menyampaikan kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Itu Injil. Dan gereja yang tidak melakukan pemberitaan kematian, kebangkitan Yesus adalah gereja yang sedang sakit, sedang sekarat, dan mereka sedang tidak memuliakan Tuhan. Sebab penginjilan adalah pekerjaan yang dekat dengan hati Tuhan. Penginjilan adalah hati Tuhan. Yesus datang dari sorga untuk menyelamatkan manusia, memberitakan Injil supaya mereka respon pada Injil Yesus, apa yang dikerjakan Yesus. Dan ketika mereka menerima Yesus, mereka diselamatkan. Tapi kalau gereja sudah tidak melakukan pemberitaan Injil, gereja sudah mencapai kegagalan rohani. Ini agenda kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita harus hidup dalam agenda kerajaan Allah, yaitu menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan Kristus, dengan cara memberitakan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Ini bukan soal memberitakan gereja. Ini bukan soal memindahkan orang masuk Kristen. Ini adalah pemberitaan Injil Yesus Kristus. Jadi agenda Allah bagi gereja, setiap orang percaya adalah, yang pertama, misi gereja adalah menyaksikan kerajaan itu. Kerajaan itu adalah Yesus yang datang untuk menyelamatkan. Menyaksikan kerajaan itu tentang tindakan penebusan Allah di dalam Kristus Yesus. Bahkan Yesus pun memberitakan Injil. Yang kedua, gereja adalah alat kerajaan itu.
Murid-murid Yesus tidak hanya memberitakan kabar baik mengenai kehadiran kerajaan itu. Mereka juga adalah alat dari kerajaan itu. Dalam hal membawa pekerjaan-pekerjaan kerajaan itu dilaksanakan melalui diri mereka. Supaya Yesus terang benderang. Yesus diperjelas dalam hidup para murid. Dalam hidup semua orang percaya. Ketiga, gereja adalah penjaga kerajaan itu. Gereja adalah penjaga kerajaan Allah. Gereja bukan kerajaan Allah. Karena gereja masyarakat. Dan kerajaan Allah adalah sebuah lingkungan. Jadi gereja masuk dalam kerajaan, tetapi gereja adalah penjaga dari kerajaan itu. Saudara-saudara, gereja penjaga dari kerajaan saya, saudara, semua jemaat Siloam dan semua yang mendengar firman ini adalah penjaga dari kerajaan. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita diberi kekuatan. Roh Kudus dicurahkan. Supaya melalui pencurahan Roh Kudus memeteraikan kita. Roh Kudus tinggal di hati kita. Dan Roh Kudus akan terus membaharui kita. Dan Roh Kudus menggerakkan kita dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil, pengabdian kepada Tuhan. Dengan demikian kita menjaga kerajaan supaya kerajaan itu semakin disebarluaskan, semakin besar melalui hidup kita. Gereja penjaga, saya saudara adalah penjaga. Supaya kerajaan Allah semakin jaya, semakin nyata di bumi kita, di lingkungan kita. Melalui pengabdian kita, melalui doa kita, melalui penyembahan kita, melalui ibadah kita, bahkan melalui kesaksian kita kepada banyak orang. Saya sebagai penjaga, saudara sebagai penjaga, semua gereja sebagai penjaga. Itu berarti saudara-saudara, sebagai seorang utusan, sebagai seorang penjaga gereja, penjaga kerajaan, maka Tuhan memberikan potensi kita lebih kuat. Potensi kita lebih menang. Ini berita baik. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, saudara adalah sebagai utusan kerajaan, sebagai penjaga kerajaan. Maka buang semua kelemahan, buang semua rasa putus asa, buang semua kekecewaan, buang semua kemarahan, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena kita utusan, kita penjaga. Dan saat ini, di tengah-tengah kesulitan saat ini, kita menjadi orang pemenang. Karena kita penjaga dari kerajaan. Amin, saudaraku. Saudara-saudara, hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan ini, kita akan lewati sebagai utusan dari kerajaan Allah. Penjaga dari kerajaan Allah. Yang mewartakan kematian kebangkitan Yesus. Yang memberi sukacita, memberi kemenangan. Yang sudah mengubahkan kita. Dan kalau kita sudah diubahkan, jangan lagi turun ke dalam level yang nol. Di mana sama sekali tak ada pengharapan. Sama sekali tak ada sukacita. Saya mau membesarkan hati saudara. Sebagai seorang utusan kerajaan. Sebagai seorang penjaga kerajaan Allah. Saudara dipercaya dan saudara memiliki potensi lebih besar karena saudara memiliki Roh Kudus dalam diri saudara. Hidupi kerajaan Allah, bangun kerajaan Allah, beritakan kerajaan Allah, dan tunjukkan diri sebagai pembawa kerajaan Allah, penjaga kerajaan Allah. Saudara diperkuat, saudara diteguhkan, saudara dihiburkan, supaya kehidupan kita semua menjadi saksi banyak orang. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpuji namamu Allah yang hidup. Terima kasih sebab Engkau mengangkat kami sebagai utusan kerajaan Allah. Sebagai penjaga dari kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan melalui hidup kami. Kami membawa kerajaan Allah. Membawa Injil keselamatan kepada banyak orang. Dan melalui hidup kami, kerajaan-Mu dibesarkan. Oh Tuhan, pakailah hidup kami. Oh Tuhan, permuliakan nama-Mu melalui hidup kami.
Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami yang memikirkan diri kami, memikirkan berkat-berkat jasmani untuk diri kami sendiri. Tapi kami tidak memikirkan tentang perkembangan kerajaan Allah melalui hidup kami, di lingkungan kami, di gereja kami, di bumi ini Tuhan. Ada banyak hal yang harus kami lakukan untuk memuliakan Tuhan, menjadi utusan, penjaga, pembawa kerajaan. Tapi kami terlalu sibuk dengan keadaan diri kami. Kami sibuk dengan luka kami. Kami sibuk dengan kelemahan kami. Kami sibuk dengan sakit kami. Kami sibuk dengan pemulihan ekonomi, pemulihan jasmani. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk meresponi urgensitas kerajaan Allah yang Tuhan percayakan bagi kami. Jadikan kami sebagai gereja-Mu yang menghadirkan kerajaan-Mu di bumi ini. Di rumah kami, di lingkungan kami, di tempat pekerjaan kami. Supaya kami semakin mempermuliakan Tuhan. Khususnya saat-saat seperti ini. Bangun hidup kami, bangun jiwa kami. Sebab kerajaan Allah di dalam diri kami. Dan kami dipimpin dalam kerajaan Allah. Kami ada dalam dominasi kerajaan terang Yesus Kristus. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, doa saya bagi saudara-saudara. Kiranya hari-hari ini, minggu, bulan-bulan ini, kita semakin dibangun. Menjadi berkat bagi banyak orang dalam sekalipun situasi tidak memungkinkan. Tapi Allah kita mungkin. Segala sesuatu bagi Allah tak ada yang mustahil. Dan kita ada dalam kerajaan terang, kerajaan Allah, selalu ada jawaban. Selamat menjadi berkat. Selamat membawa dan memberitakan kerajaan Allah. Selamat menjaga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.